Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik ikhwan fillah wa qadillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita sebelum Isya tadi tentang masalah meraih kekhusyuan di dalam sholat. Di mana tadi telah diterangkan bahwasanya yang kita bahas ini adalah hal-hal yang mesti ditinggalkan ketika kita melaksanakan sholat sehingga kita bisa meraih kekhusyuan. Nah, kali ini ada hadis yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana hadis ini bicarakan tentang bolehnya meninggalkan sholat jamaah dengan alasan makanan tatkala itu telah disajikan. Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba." Muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah dihadirkan di hadapan kalian itu makan malam, jika telah dihadirkan di hadapan kalian itu makan malam, fabda'u bihi, maka mulailah menyantap makanan tersebut sebelum antusallul maghriba, sebelum kalian melaksanakan salat maghrib. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, makan malam di masa Nabi SAW biasanya dilakukan di akhir waktu sholat asar, sebelum maghrib. Ketika itu dijadikan apa? Makan malam, asar. Namun di setiap daerah nanti memiliki kebiasaan yang berbeda. Bahkan sekarang di kalangan Arab itu sendiri kebiasaan makan malam itu waktunya berbeda. Kalau sana jam 11 itu baru makan malam, jam 11 itu baru makan malam. Sudah berubah lagi kondisinya. Makanya jangan heran kalau perut-perutnya itu pada buncit. Orang Arab punya buncit karena kebiasaannya makannya seperti itu. Misalnya ada walimahan, kemudian acaranya memang pada Isya misalnya. Jangan harap kalau makannya itu jam 8, jam 9, itu nggak mungkin. Mereka tunggu dulu sampai datang, mau jam 11 atau jam 12. Nah, itu baru makanan itu keluar. Kalau tadi itu baru snack-snacknya aja, baru kopi, baru teh. Itu baru yang pertama-tama saja dikeluarkan. Nanti catering besarnya makan malamnya itu nanti jam 11 itu baru keluar. Tapi yang di sini di masa Nabi SAW kebiasaannya untuk makan malam itu sebelum maghrib. Kemudian faedah yang kedua, hadis yang kita bicarakan pada saat ini menjelaskan bahwasanya Islam sangat perhatian kepada keadaan manusia. Islam itu sangat perhatian kepada keadaan manusia. Karena dalam hadis ini, kalau sudah disajikan makan malam, maka kondisinya orang itu lebih butuh makan malam. Dan juga agar pikirannya dalam sholat tidak terganggu, maka dahulukanlah makan malam dibanding untuk memilih sholat. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan jika tidak disajikan makan malam, walaupun seseorang itu dalam keadaan lapar, maka hendaklah mendahulukan sholat maghrib, karena makan malamnya belum ada. Walaupun lapar, tetap mendahulukan sholat maghrib.
Karena kalau belum hadir, ya kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya orang belum ada, ya hatinya itu belum terpengaruh dengan makanan. Namun kalau sudah dihadirkan, sudah disajikan, baru tatkala itu hati ini kepikiran, wah ini sayang untuk ditinggalkan. Namun kalau belum hadir kan belum kepikiran apa-apa, paling cuma rasa lapar saja. Rasa beratnya itu lebih berat ketika makanan itu sudah hadir tatkala itu. Makanan sudah dihidangkan di tengah-tengah kita saat itu. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan tidak ada bedanya ketika seseorang itu mendahulukan makan malam, lantas dia luput dari sholat jamaah ataukah tidak. Jadi mau dia luput dari sholat jamaah atau dia tidak luput, pokoknya makanan terlebih dahulu disantap, makanan terlebih dahulu dinikmati. Kemudian faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan juga, ya, tapi tidak secara langsung, bahwasanya jika seseorang meninggalkan sholat jamaah gara-gara sudah tersajinya makanan, maka dia tetap dicatat pahala berjamaah. Dia dicatat tetap mendapatkan pahala berjamaah, meskipun ketika itu setelah itu dia lakukan sholat sendirian. Karena sebagaimana orang yang sakit atau seorang musafir, sholatnya cuma qashar 2 rakaat. Orang yang sakit, dia tidak bisa hadir sholat jamaah, namun kebiasaan sehari-harinya itu sholat jamaah. Maka kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, jika seseorang itu dalam keadaan sakit, maridul abdu, jika orang itu sakit, keseharian dia jamaah terus, namun tatkala itu dia sakit tidak bisa jamaah. Al-safar, atau dia itu bersafar. Ketika dia tidak bersafar, ya, dia kerjakan sholat tidak diqashar, sempurna 4 rakaat. Maka kata Nabi SAW, dia tetap dicatat, dia melakukan sholatnya seperti saat dia mungkin dan saat dia itu sehat. Saat dia sehat, dia sholat berjamaah, maka tetap sakitnya tadi dia dicatat seperti dia lakukan sholat berjamaah. Kemudian kalau dia dalam keadaan mukim, dia dalam keadaan safar, maka tetap dicatat dia sholat seperti dia dalam keadaan mukim. Safar cuma 2 rakaat misalnya, dia qashar, tetap dicatat jadi 4 rakaat. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang yang mereka punya uzur, tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban semacam itu. Kemudian faedah yang ke-6. Faedah yang ke-berapa? 6, ya. Jika seseorang, membiasakan makan, ya, di waktu pelaksanaan sholat berjamaah, ya, jadi ini jadikan kebiasaan, biar kita nggak datang ke masjid, ya, pas nanti azan mulai makan, ya, azan, ya, mungkin kebiasaan di sebagian tempat, restoran atau warung makan mulai buka. Ya, maka kalau diatur pas sholat berjamaah, ya, diatur, ya, kita pokoknya makan azan itu, ya, ini azan 5 menit lagi, sudah mulai makan saja, ya, nanti ketika azan ini ada uzur, ya, kita lakukan saya seperti itu tiap hari, kan bisa ditunda sholat berjamaahnya.
Nah, kalau ini seorang itu membiasakan, maka dia tidak mendapatkan pahala tadi. Ya, pahala dicatat seperti melakukan sholat berjamaah. Tidak dicatat seperti itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan ini didapati jika bukan jadi kebiasaan. Karena orang yang sakit tadi disebutkan, itu kan bukan kebiasaan dia. Ya, ketika dia tidak menghadiri sholat berjamaah itu bukan kebiasaan. Ketika sakit saja dia tidak menghadiri. Nah, berarti ini orang ini juga, jika dia membiasakan terus, wah pas azan kita makan juga mulai, nggak apa-apa kok. Ya, maka kata Syekh, beliau katakan jangan seperti itu, tidak akan mendapatkan pahala sholat berjamaah tadi. Kemudian faedah yang ketujuh, tekstual hadis menunjukkan bahwa makanan yang telah tersajikan itu tidak mesti ya satu atau dua suap, boleh sampai kenyang. Baru setelah itu sholat. Ya, tekstual hadis tadi katakan apa? Fabda'u bihi, mulailah makan, menyantap makanan tersebut. Tidak dikatakan mulailah ya sudah cicipi satu atau dua saja, tapi dikatakan umum. Makanya boleh makan sampai kenyang pun tatkala itu diperbolehkan, sampai makanannya itu habis diperbolehkan. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun jika misalnya tatkala kita berbuka puasa, kan biasanya ada dua sajian ya, ada sajian snack saja sama teh, ya, makanan-makanan ringan sebelum kita sholat maghrib, dan ada sajian berat, nasi kotak. Ya, mana yang mesti dipilih tatkala itu? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, apakah tatkala itu makanan beratnya itu boleh disantap? Maka kata beliau, sebaiknya ya makanan yang berat itu ditunda saja sudah sholat maghrib. Makan dulu makanan yang ringan. Biar apa? Tidak luput dari sholat berjamaah tadi. Karena ketika itu kita bisa ya merasakan kenyang dengan makanan yang ada, bisa mengganjal perut lah istilahnya, mengganjal lambungnya dengan makanan yang ringan tadi. Maka kalau seperti itu bisa dilakukan ya maka tidak ada masalah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, faedah yang ke-8. Hadis ini menunjukkan wajib perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi di sini ada perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Karena apa? Nabi SAW itu mendahulukan antara sholat, ya, mendahulukan antara dua hal ini tadi, makan ataukah sholat. Maka Nabi SAW perintahkan untuk makan terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika sholat tidak punya pikiran macam-macam. Ketika sholat betul-betul dia konsentrasi. Ya, makannya sudah dihidangkan, sudah dia santap. Makanya ketika sholat dia lebih merasa tenang daripada ya ketika itu dia tidak menyantap makanan sama sekali. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih bahas beberapa hadis lagi yang membicarakan tentang kekhusyukan di dalam sholat. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum kami tutup, monggo tidak ada pertanyaan. Ya. Boleh segala macam sholat, ya, maksudnya untuk sholat fardu. Boleh untuk sholat-sholat yang lain diterapkan seperti itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan ini bisa dikiaskan dengan segala perkara yang dapat melalaikan seseorang yang ketika seseorang itu sholat. Maka didahulukan perkara tersebut ya sebelum dia mengerjakan sholat, biar dia lebih konsentrasi ketika melaksanakan sholat. Ada lagi?
Bolehkah sholat di depan cermin? Yang bisa menghasilkan. Ya. Standarnya seperti tadi atau tidak? Jadi kalau kita hitung-hitung, imam tadi dia sudah membaca satu bacaan ketika ruku, satu kali bacaan ketika ruku, atau satu kali bacaan ketika sujud. Kalau sudah, ya maka sholatnya tetap terpenuhi rukun. Berarti ada tumakninah, sholatnya sah, boleh ikuti imam tersebut. Namun kalau kurang dari itu, ya kurang dari bacaan yang seharusnya ada subhanallah, subhanallah yang penting ketika itu kurang dari situ, ya baru tumbuh saja itu nggak mungkin dia baca. Maka kalau dia seperti itu keadaannya, maka yang dilakukan adalah mufaraqah, yaitu niat berpisah dari imam. Jadi sholatnya seakan-akan sholat sendiri, walaupun mungkin masih dalam satu baris, walaupun meskipun dalam satu baris dengan yang lainnya satu jamaah, tetapi dia sudah berniat sholat sendiri, dia lambat sendiri. Dia lakukan sholat sesuai dengan standar dia. Ya, caranya seperti itu. Kemudian yang pertama, sholat di depan cermin selama tidak mengganggu, ya asalnya sah. Nah, kalau kita katakan sah itu sah, namun demi tidak mengganggu konsentrasi dalam sholat, karena biasanya itu pandangan terganggu. Ya, pandangan terganggu, maka sebaiknya tidak sholat menghadap langsung, kecuali dalam keadaan terpaksa sholat setelah itu menghadap cermin tidak ada masalah. Dan kalau dari kesahan tetap sah. Ada lagi yang lainnya? Ya. Kalau sudah disajikan makanan, tadi sudah disebutkan, kalau makanan belum disajikan, sudah dalam keadaan apa? Lapar, maka tetap sholat lebih dulu. Makanan belum ada, sholat dulu, baru setelah itu makan. Ini yang didahulukan sholat terlebih dahulu adalah ketika apa? Makanan sudah ada. Tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menjelaskan bahwasanya ketergantungan dia kalau makanan itu sudah ada, itu lebih besar. Hatinya itu lebih mudah terganggu dibanding dengan makanannya itu nanti. Ya, makanya kalau pertanyaan seperti itu, kalau dalam keadaan lapar, dahulukan sholat ataukah makan? Jawabannya tetap sholat. Ya, makan itu boleh ditunda. Namun kalau makanan sudah tersajikan, nah ketika itu baru dahulukan makan. Tekstual hadis menunjukkan demikian. Dan di kantin kan sudah tersaji. Hah? Di kantin. Di kantin tersaji itu maksudnya sudah ada, kita sudah pesan, sudah ada di sini, mau makan teriak azan. Kalau masih ada di situ ya bukan, belum tersaji. Baru masuk di depan ini, baru makan, itu sudah tersaji semuanya, belum diambil kok. Iya kan, kita belum pilih lauknya yang mana, ikan bakar apa ayam, ya kan belum pilih kan, belum tersaji itu. Ya, walaupun sudah dipampang di situ, bahwa nanti semua ini berarti sudah tersajikan, kita dahulukan makan aja untuk semua warung berarti. Kan nggak seperti itu. Ada lagi? Ya. Iya. Ya. Sholat ya di depannya itu kuburan ya, maka ini para ulama itu katakan lebih baiknya antara area masjid dengan area kuburan itu dipisah. Jadi bisa masjidnya itu punya pagar sendiri, tidak satu dengan kuburan. Kemudian atau bisa dipisah dengan jalan. Namun kalau kuburan ini masih dalam area masjidnya, masih itu pagarnya masih dilanjutkan ke area kuburan tadi, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Dipisah dengan jalan, jadi orang bisa lewat lalu lalang di situ. Atau dipisah dengan dua tembok, satu tembok untuk area masjid, satu tembok untuk area kuburan, dan benar-benar itu terpisah, maka baru boleh sholat di masjid seperti itu. Tidak boleh.
Ya, bagusnya sudah dipisah. Artinya tengah-tengahnya itu bagusnya kasih jalan, itu lebih aman. Ada lagi? Ya, sampun ya untuk pembahasan kita malam hari ini. Kemudian satu hal lagi sebelum kami tutup, untuk informasi kajian, siapa tahu nanti ada pemberitahuan libur, kemudian ada SMS tausiah, bisa daftarkan nomor HP ya peserta sekalian ke nomor berikut, ya bisa dicatat nomornya. Nanti biar tahu info-info kalau saya ada halangan misalnya 0815 680 7937 0815 680 ya 7937. Berapa angka itu? 11 ya, 11 angka. Nah itu cuma bisa terima SMS, tidak bisa telepon. Ya itu cuma SMS. Kalau SMS saya bisa reply, saya bisa balas. Ya bisa konsultasi juga di situ bisa, tapi tidak on setiap saat. Jadi ketika tertentu saja saya bisa menjawabnya. Jadi nanti ada info, tolong nanti dikirim nama plus alamat, ya, nama alamat di Jogja di mana, ya, di Bantul atau di Sleman, ya, ditulis alamatnya, kirim ke nomor tersebut. Dan demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'a. Baik, ikhwan fillah wa fadhillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih membahas tentang pembahasan kitab salat. Setelah kita membahas tentang perihal masalah sutra, ya, kemarin kita telah membacakan 3 hadis ya tentang masalah khusyuk di dalam sholat. Ya, tentang masalah khusyuk di dalam sholat. Di antaranya yang telah kita bahas yaitu larangan sholat tangan ada di pinggang. Pada hadis yang kedua itu dikatakan bahwasanya perbuatan seperti itu adalah perbuatan orang Yahudi, atau sholatnya atau ibadahnya orang Yahudi. Kemudian pada hadis yang ketiga tentang perintah untuk mendahulukan makan daripada sholat. Ketika makan malam itu sudah tersajikan, dan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya makanan telah tersajikan itu sebelum maghrib. Maka ketika makanan telah tersajikan, ya, makanan telah tersajikan yaitu makan malam, maka dahulukanlah makan, ya, baru mengerjakan sholat maghrib. Nah, saat ini kita akan melihat di antara pembahasan Ibnu Hajar tentang khusyuk di dalam sholat. Beliau membahas pada hadis 241 atau hadis keempat dalam bab ini, yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang membicarakan tentang hukum mengusap debu yang ada menempel di dahi saat sholat. Bagaimana jika ada debu yang menempel saat kita itu sholat, bolehkah kita menghapusnya ataukah kita membiarkannya begitu saja? Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu." Rawahu khamsah bi isnad sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, fala yamsahil hasa, maka janganlah dia mengusap debu atau kerikil, batu-batu kecil yang ada di dahinya. Fa innar rahmata tuwajihuhu, karena rahmat Allah ketika itu di hadapannya. Yang dimaksudkan tadi dengan hasa ini bukan hanya batu saja, pokoknya setiap kotoran yang ketika sholat seorang itu menemukannya, baik di depannya atau saat dia itu sujud, kemudian kadang kita itu mengusap-usap atau membersihkannya di tengah sholat. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, yaitu hadis ini mengajarkan hendaklah seorang di dalam sholat tidak melakukan gerakan yang sia-sia. Hendaklah seorang itu dalam sholat tidak melakukan gerakan yang sia-sia. Saat itu Nabi SAW itu mengatakan fala yamsahil hasa, janganlah usap batu kecil atau debu yang ada di masjid saat itu, yaitu yang ada di karpet ataupun yang ada di lantai saat kita melaksanakan salat. Kemudian faedah yang kedua, kita lihat dalam di riwayat yang lain di lanjutannya dikatakan wasada Ahmad wahidatan auda. Ahmad itu menambahkan satu kali usap saja atau tinggalkan. Atau dalam hadis yang kelima dalam kitab Sahih, di sini dikatakan dari Mu'aikib nahuhu bi ghairi ta'lil. Ada juga hadis yang sahih dari Mu'aikib yang semisalnya tanpa disebutkan ta'lil atau alasannya. Kalau di hadis yang kita bahas dari hadis Abu Dzar ini dikatakan karena rahmat Allah ada di hadapan kita. Nah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza ihtaja lil harakah, jika seseorang butuh bergerak saat sholat, maka gerakan yang dia lakukan tuqaddaru biqadariha, dia ambil sesuai yang dia butuh, dia lakukan sesuai yang dia butuh. Jadi tidak lebih dari kebutuhannya. Dalam riwayat Ahmad tadi buktinya dikatakan ada tambahan. Dalam riwayat Ahmad cukup satu kali mengusap atau tidak tinggalkan. Berarti masih boleh sekali. Itu yang butuh saat itu. Karena satu kali ini yang dibutuhkan. Maka tidak mengapa kalau sekali. Atau kata disebutkan dalam hadis atau tinggalkan. Intinya para ulama itu punya kaidah, yaitu yang dikenal dalam kaidah fikih, bahwa itu yang membicarakan tentang masalah menerjang darurat, yang berkaitan dengan masalah ketika keadaan darurat menerjang yang haram. Itu para ulama katakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dan keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan tadi sesuai dengan kadar atau yang dibutuhkan. Sesuai dengan kadar atau yang dibutuhkan. Semisal yang para ulama seringkali contohkan, yaitu ketika terpaksa memakan bangkai, tidak ada makanan yang lainnya, maka ketika itu dibolehkan mengkonsumsi yang haram ini saat kondisi darurat. Nyawa akan hilang kalau tidak makan bangkai seperti itu. Maka berapa banyak yang dia boleh konsumsi
Maka ditambahkan dengan kaidah tuqaddaru biqadariha, kadarnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau dengan kebutuhan tadi sudah tercapai apa yang dimaksud, keadaan darurat itu sudah hilang, maka tidak boleh dia tambah lagi. Kalau sudah cukup seperti itu, dia bisa melanjutkan hidupnya, maka tidak boleh tambah lagi. Kalau sudah kenyang kemudian, wah ini enak juga bangkainya, diteruskan lagi, maka seperti itu jadi haram. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini juga, keadaan mengusap tadi cuma dilakukan ketika butuh saja. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan lantai masjid di masa Nabi SAW adalah penuh dengan apa? Kerikil, debu, dengan batu-batu kecil. Keadaan masjid Nabi SAW seperti itu. Karena diperintahkan tadi, ya ada yang sampai ingin membersihkan debu yang menempel saat dia itu sholat. Jadi dengan beralaskan kerikil saat ya ditemukan masjid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang keempat, ini diperoleh dari hadis fa innar rahmah tuwajihuhu. Kalau seseorang itu punya debu misalnya menempel di dahinya saat dia sujud di lantai tadi, dia ada debu yang menempel di dahinya, pastikan dalam keadaan sulit, dalam keadaan gelisah, ingin sekali untuk menghilangkan debu tersebut. Tapi Nabi SAW di sini katakan jangan diusap. Kalau masih dalam sholat, biar bisa konsen mengerjakan sholat, bisa konsentrasi. Ya, jadi dia bisa lebih khusyuk di dalam sholatnya. Ini yang dimaksudkan dengan pembahasan Ibnu Hajar di sini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ketika debu menempel berarti satu kan kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan gelisah. Maka keadaan sulit seperti ini, saat kita nurut atau manut pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan rahmat. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibadah yang mendapati kesusahan, yang tidak mungkin ditolak, maka itu akan membuat pahala terus bertambah. Ya, maka itu akan membuat pahala terus bertambah. Dalil beliau tadi, karena debu tadi disuruh biarkan saja. Kata Nabi SAW, ya fa inna rahmata tuwajihuhu. Karena rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah ada di hadapan kita. Namun ada satu kaidah yang perlu diperhatikan, ya. Yang dimaksud dengan kaidah ini bukan berarti dalam ibadah kita mempersusah diri. Ya, kita mempersusah diri. Ini ketika kesulitan itu kita dapati, maka pahala akan semakin tinggi, pahala akan semakin banyak. Sebagaimana kaidah yang lainnya yang biasa disebut oleh para ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang namanya pahala itu sesuai dengan kesulitan yang diperoleh. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitan yang diperoleh. Namun ini bukan berarti ketika kita mau beribadah atau dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan berarti kita menyusahkan diri. Ya sudah, kalau semakin sulit berarti semakin tambah pahala, berarti saya ibadahnya dipersulit saja. Ya, saya ibadahnya dipersulit saja. Ketika dalam keadaan panas kita butuh kipas misalnya. Ya, keadaan panas kita butuh kipas. Kipas itu bisa menyala.
Yang kipas itu bisa menyala. Tidak boleh beralasan, biar saja keringat. Kita makin susah nanti makin besar pahala. Padahal bisa pakai kipas tatkala itu. Ada mungkin di suatu masjid ada AC juga. Di sini hadis ini ya, atau perkataan tadi bukanlah perintah untuk menyusah-nyusahkan diri. Namun ketika kesulitan untuk kita peroleh, maka dikatakan seperti itu. Ya, bukan kita cari-cari susah. Begitu juga di kesempatan yang lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas pakaian misalnya. Syekh Muhammad bin Shalih itu menyebutkan yang namanya berpakaian tawadhu. Itu juga bukan berarti berpakaian kita mesti dengan pakaian orang yang kere. Istilahnya orang yang tidak punya apa-apa, padahal mampu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan bahwasanya kalau kita punya kelebihan rezeki, maka tunjukkanlah nikmat tersebut saat kita itu berpakaian. Bahkan ini diperintahkan dalam ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu, maka sebut-sebutlah, tampakkanlah. Jadi ditampakkan nikmat tersebut. Jangan kalau Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan untuk berpakaian yang bagus, ya, selama dengan syarat itu bukan untuk dalam rangka sombong. Ya, Allah berikan kita nikmat seperti itu, maka berpakaian lain sepantasnya. Jangan ya berpakaian malah dengan pakaian orang yang kere. Orang-orang bilang, wah kamu itu kok miskin sekali, bajumu kok kusut seperti itu, kok nggak pernah disetrika. Jangan berpenampilan seperti itu. Namun apa? Sesuaikan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi bukan kita diperintah untuk membuat-buat diri sulit. Namun apa? Kalau kesulitan yang kita dapati, yaitu nanti akan semakin besar pahala seorang dalam beribadah. Nah, itu beberapa faedah yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampaikan dalam hadis ini. Kemudian kita lihat lagi hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6, yaitu tentang menoleh, memalingkan pandangan saat kita melaksanakan sholat. Menoleh kanan kiri sedang sholat, seharusnya kita melihat di tempat sujud. Tapi ada yang mungkin menoleh kanan kiri, ke atas ke bawah, ya ke atas ya. Kalau ke bawah ya diperintahkan. Tapi dia melihatnya berpaling ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini Ibnu Hajar juga membawa hal ini di dalam masalah khusyuk. Karena orang yang biasanya berpaling ke kanan dan ke kiri, ini tanda tidak khusyuk. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat bis shalah. Aisyah mengatakan, aku pernah mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai menoleh-noleh di dalam sholat. Menoleh-noleh di dalam sholat. Kemudian kata Nabi SAW, huwa ikhtilasun yahtalisu syaitan min sholatil abdi. Kata Nabi SAW tentang menoleh-noleh dalam sholat tadi, itu adalah curian, copetan yang dilakukan oleh setan di dalam sholat seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam riwayat Tirmizi juga disebutkan ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Ya, disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal tifata fis shalah. Hati-hatilah dengan menoleh-noleh di dalam sholat. Fa innahu halakatun. Karena menoleh-noleh seperti itu suatu kebinasaan, suatu kecelakaan. Fa in kana labudda fa fit tatawwu. Dan di sini disebutkan jika mesti ya dilakukan cuma dalam sholat tatawwu, cuma dalam sholat sunnah saja. Kalau hadis yang pertama, yaitu hadis dari Aisyah tadi, itu adalah hadis yang sahih. Namun hadis yang kedua, kesimpulan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwa sanadnya itu terdapat perawi yang dhaif.
Dan tadi kalau Ibnu Hajar itu mengatakan ya bahwasanya Imam Tirmidzi mensahihkannya, telah diteliti oleh Syekh Ahmad Syakir bahwasanya dalam nuskha atau manuskrip Sunan At-Tirmidzi tidak ditemukan kata-kata Imam Tirmidzi itu mensahihkannya, cuma menghasankan. Ya, cuma menghasankannya. Namun di sini tadi sudah disinggung bahwasanya dalam perawinya terdapat perawi yang dhaif, ada yang tidak dikenal, ya, dan ada perawi yang lemah. Jadi kalau hadis yang kedua ya bisa kita tolak tentang masalah ya boleh menoleh cuma dalam sholat sunnah saja, itu tidaklah tepat. Nah, adapun faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, lihat yang bertanya di dalam hadis Aisyah tadi itu adalah istri Nabi SAW, seorang wanita. Jadi seorang wanita ingin mendapatkan ilmu, bertanya kepada suaminya, dia ingin mendapatkan ilmu. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat wanita untuk mencari ilmu. Namun ketika bertanya seperti ini, tentu saja apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan tersebut, untuk dapat ilmu sekaligus juga untuk diamalkan. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya setan bisa menguasai manusia di dalam amalan-amalan mereka. Karena sampai dikatakan dicopet. Ya, dicopet di dalam sholat. Ketika ada yang berpaling, menoleh-noleh ke kanan dan ke kiri ketika dia sedang sholat, itu dikatakan dicopet. Berarti setan telah menguasainya saat itu. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya setan itu tidak bisa menguasai sepenuhnya sholat seorang mukmin. Setan tidak bisa menguasai sepenuhnya sholat seorang mukmin. Ya, setan bisa lakukan cuma mencopet. Artinya membuat orang itu menoleh kanan kiri, tidak bisa sampai membuat sholatnya itu batal. Karena asalnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau orangnya itu orang beriman, pasti hatinya itu selalu hadir di dalam sholat. Kalau dia itu adalah orang beriman, pasti hatinya selalu hadir dalam sholat. Gak mungkin semua perkara sholatnya, ya, semua itu untuk dimaksudkan untuk di luar sholat, tidak mungkin. Kalau orang beriman, pasti dia memaksudkan dengan ibadah sholatnya adalah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin untuk hal yang lainnya. Orang beriman sifatnya seperti itu. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan dilarangnya menoleh atau memalingkan pandangan saat sholat. Kemudian faedah yang kelima, menoleh dalam sholat itu ada dua macam. Yaitu yang pertama, menoleh dengan hati. Artinya hatinya memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Hatinya memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Dia dipikirkan saat sholat. Maka orang seperti ini, kalau hatinya itu berpaling dari maksud sholat itu sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan faedah apa-apa dari sholat.
Namun untuk berpalingnya hati di sini, menurut pendapat yang kuat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berpalingnya hati di sini tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian berpaling yang kedua atau menoleh yang kedua adalah dengan badan. Kalau berpaling atau menoleh dengan badan, di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, berpaling atau menoleh dengan seluruh badan. Jadi seluruh badannya itu yang berpaling. Jadi misalnya dia menghadap kiblat, ya, maka dia menghadap, sekarang kalau kiblat ke arah barat, dia menghadapnya penuh ke arah utara dengan seluruh badannya. Ketika itu sholatnya batal. Ya, untuk yang pertama ini sholatnya batal. Nah, di sini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalnya ditemukan ketika sholat itu penuh desak-desakan, seperti misalnya ketika di Masjidil Haram, karena pingin dapat dekat dengan Ka'bah, ya, pingin dapat saf terdepan dekat dengan Ka'bah, jadi paling sempit-sempitan seperti itu, sehingga ketika membentuk saf, ya, ada yang biar merasa longgar ketika dia itu nanti mau melakukan gerakan-gerakan sholat, maka dia sengaja memalingkan badannya penuh seperti ini. Ya, kalau berpaling sedikit, ya kan, pastikan nanti agak luas dia itu berdiri. Ya, dia mungkin serong badannya itu ke kanan secara penuh. Maka ini kata Syekh di sini, ya, ini bisa jadi membatalkan sholat. Ya, jika itu berpaling langsung dari arah Ka'bah, kedua langsung dari arah Ka'bah. Kemudian ada yang kedua yang memalingkan sebagian badan, seperti leher, ya, seperti leher ditoleh kanan kiri, kan biasanya yang kita perhatikan itu adalah lehernya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak membatalkan sholat, namun cuma mengurangi kesempurnaan sholatnya saja. Namun ketika ada maslahat, ada hajat, tidaklah masalah. Misalnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dicontohkan kalau seorang itu dalam sholat, kemudian ya di dalam keadaan waswas, banyak waswas, seakan-akan dia itu digodain setan saat itu, mendapatkan godaan setan saat itu. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang seperti ini yang punya banyak waswas, ya, dia itu boleh berpaling ke kiri, kemudian ya meludah ke arah kiri, ya, dia itu ketika itu berpaling ke arah kiri, ya, salasa marrat, ya, sebanyak 3 kali. Wa yasta'iz billahi minasyaitonir rajim, lalu dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Dalam hadis yang lain itu sampai dikatakan meludah ke arah kirinya. Nah, ketika itu masih boleh, karena ada hajat, ada kebutuhan berpaling tatkala itu, walaupun cuma dengan sebagian saja masih dibolehkan. Begitu juga misalnya yang ada maslahat. Kapan makmum itu bisa menoleh ke arah imam? Misalnya tidak terdengar suara, atau gerakan imam itu tidak terlihat, ya, kalau dia cuma lihat ke depan saja, makmum di sebelah paling ujung kanan ke paling ujung kiri melihat ke depan saja, melihat ke tempat sujudnya maksudnya, ya, dia tidak tahu nanti gerakannya seperti apa, dia agak tertutup. Maka kadang kalau dia mau tahu imam itu ruku atau sujud, dia menoleh ke tempat imam. Imam itu sekarang mau turun apa, ya, maka dia lihat ke arah kiri atau kanannya. Seperti itu ada maslahat,
ya ada kebaikan di situ, maka tidaklah sampai membatalkan sholat. Jadi intinya kalau sebagian badan saja minimal hukumnya itu makruh, kecuali kalau ada hajat atau ada kebutuhan tatkala itu. Oke, kita lihat lagi hadis selanjutnya. Yaitu tentang masalah meludah di saat sholat. Yaitu ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza kana ahadukum fis shalah." Jika salah seorang di antara kalian berada dalam salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka ketahuilah bahwasanya dia sedang berada ya bermunajat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yabzuqanna. Ya, janganlah dia itu meludah di sebelah baina yadayhi, di depannya. Wala an yaminihi, dan jangan di kanannya. Namun meludahnya ke kirinya, namun ke arah bawah. Tahta qadamihi, yaitu meludah di bawah kakinya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya. Hadis ini dikatakan muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini yang pertama, hendaklah seorang di dalam sholat itu khusyuk, karena saat itu dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Ya, karena saat itu dia sedang bermunajat, memanjatkan permintaannya kepada Rabb-nya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Maka hadis ini menunjukkan penetapan sifat rububiyah bagi Allah. Dan yang dimaksudkan dengan Rabb itu adalah pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam semesta, yang mengkonsekuensikan bahwasanya Rabb tersebutlah yang berhak diibadai, yang berhak disembah. Segala ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian faedah yang ketiga, ada larangan meludah ke arah depan. Karena kalau ke arah depan, ya, ini adalah arah yang terhormat, di mana ketika itu inilah arah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis dikatakan bahwasanya ya, wajah Allah ketika itu berada di hadapan kita seperti itu. Namun bukan berarti istilah ini dimaksudkan untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Tetap Allah Subhanahu wa taala benar tinggi di atas arsy-Nya. Namun pernyataan seperti ini sama halnya ya kita itu katakan ketika kita itu berjalan, kemudian tatkala itu ya orang tua kita ataupun ya kita sedang melakukan safar, kemudian orang tua beri pesan bahwasanya ya ibu tetap masih bersamamu. Tapi bukan berarti ibu itu ada beserta kita atau ada di hadapan kita, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap bersemayam di atas arsy-Nya, ya. Namun ini cuma menunjukkan bahwasanya itu adalah arah yang mulia, arah yang terhormat. Jadi tidak boleh meludah ke arah depan. Dan hukum meludah ke arah depan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang tepat hukumnya haram.
Kemudian faedah berikutnya, dilarang juga meludah ke arah kanan. Namun ini lebih ringan daripada meludah ke arah depan. Kemudian faedah yang lain lagi, di sini Nabi SAW masih membolehkan, jadi masih boleh meludah ke arah kiri atau di bawah kakinya, yaitu ke arah bawah. Karena mungkin keadaan lantai di masa Nabi SAW seperti itu. Namun kalau kita mempraktekkan saat ini, misalnya kita dalam keadaan flu, kemudian ingin mengeluarkan kotoran dari mulut atau hidung kita, maka kita bisa memakai sapu tangan, dan ketika itu ya kita mengeluarkannya, masukkan ke sapu tangan tersebut. Ya, namun lakukan dengan ke arah, menoleh ke arah kiri, tidak ke arah kanan atau ke arah depan. Bisa mempraktekannya seperti itu. Karena tidak mungkin kita mempraktekannya meludah ke lantai atau membuang kotoran tersebut ke lantai. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bolehnya bergerak jika dalam keadaan butuh. Karena dalam hadis ini dikatakan bolehnya meludah ke kiri tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya air liur ya atau ludah itu suci. Dan hukum asalnya segala sesuatu yang keluar dari badan itu suci, kecuali kalau ada dalil yang katakan itu najis. Misalnya yang keluar dari dua jalan, kalau itu dikatakan najis, baru kita katakan najis. Yang lainnya itu asalnya suci. Ingus yang keluar, air liur yang keluar, itu adalah suci. Nah, ini yang kita bisa tarik kesimpulannya dari hadis ya tentang masalah meludah tadi. Insyaallah pada kesempatan setelah sholat kita akan melanjutkan pada hadis yang berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hmm.